Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Semangat untuk belajar ya. Kok lemas semangat? Semangat dong, tema kita masih sama. Masuk surga lewat jalur orang dalam. Orang dalam tuh orang yang ada di dalam. Kalau nggak kita kenal sebutannya orang luar. Kalau yang buat nyehatin rambut, orang aring. Yo ada tayangan lagi nih, nggak lucu lagi. Momen pilu, kakek curhat dan ungkapkan rasa rindu di makam istri. Kita lihat tayangannya, silakan. Aduh ya Allah, sedih lagi ternyata videonya. Kangen itu kakek sama neneknya, luar biasa. Ungkapin sesuatu kepada orang yang dia sayang di tempat peristirahatan terakhirnya, Habib. Berarti benar nggak, Habib? Suami istri itu bisa menjadi orang dalam yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, Habib. Siap. Mereka bersama-sama di dalam surga. Tapi kalau ternyata salah satunya ada yang berpisah, meninggal, tapi ada yang menikah lagi, atau bersama orang lain lagi, itu gimana konsepnya, Habib? Gimana tuh ya? Silakan, Habib. Masya Allah, Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seorang suami istri dapat saling menolong kelak di akhirat? Apakah suami istri dapat saling memberikan syafaat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya bisa. Tapi suami istri yang bagaimana? Tentu suami istri yang soleh dan solehah. Seorang suami yang soleh kelak bisa memberikan syafaatnya untuk istrinya. Seorang istri yang solehah pun insya Allah dapat memberikan syafaat untuk suaminya kelak di akhirat. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau misalkan ada suami istri yang suaminya meninggal, kemudian istrinya menikah lagi. Nah ini ulama macam-macam pendapat. Ada yang bilang kalau misalkan ada istri, suaminya meninggal, tuh istri nikah lagi, maka nanti dia ketika wafat akan berkumpul bersama suami yang terakhirnya. Ataupun bersama suami yang paling soleh. Makanya kalau misalkan ada maaf seorang janda yang ditinggal oleh suaminya, kemudian dia mau nikah lagi, harus mikir benar-benar. Jangan sampai suami yang keduanya atau suami selanjutnya itu tidak lebih soleh daripada suami pertamanya. Sehingga ya membuatnya ya rugi. Akan tetapi kalau misalkan suaminya lebih soleh, insya Allah bakal memberikan kepadanya manfaat. Cuman jangan kegeeran. Ada orang suami istri bilang, lu tenang aja, ntar dalam sorga gue tolongin. Lu tenang aja, ntar dalam sorga kalau lu kagak ada gue cari. Suami istri yang soleh, yang solehe, yang bisa saling menolong, yang bisa saling memberikan syafaat. Ya, bahkan bukan dengan fisiknya saja, akan tetapi dengan perbuatan, pembaktian seorang istri kepada suami. Dia berusaha menjadi seorang istri yang solehah pun menjadi jalan pintasnya untuk memudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad pernah bilang dalam hadisnya, ayum ra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin dakhalat jannah. Siapa orang wanita yang meninggal kemudian suaminya masih ada. Ya, ada wanita meninggal suami masih ada. Kayak tadi kita lihat di tayangan seorang kakek yang rindu kepada istrinya. Luar biasa. Suami masih ada. Ridha kepada istrinya. Maka wanita tersebut berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Biarpun suaminya tidak termasuk golongan orang soleh. Akan tetapi si istri termasuk wanita soleha berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi daripada hak-hak suaminya. Mengerjakan daripada segala kewajibannya sebagai seorang istri yang soleha. Maka ia berhak ya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu jangan sampai dia keluar daripada iman dan Islam. Penting syarat daripada seseorang bisa memberikan syafaat atau mendapatkan syafaat dengan tidak keluarnya seseorang tersebut daripada jarul iman. Tetap harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila sudah keluar maka sudah tidak bisa ditolong lagi nanti di akhirat. Berarti hitungannya yang paling soleh bukan yang paling lama bersamanya ya, Bib? Betul, Masya Allah. Yang paling luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling ikhlas. Solehnya itu cuma Allah yang tahu nanti ya, pas di sana gitu ya. Naam. Sama siapanya ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Habib Saugi untuk penjelasannya. Sama-sama, Mas Soni, Boleh Masya tepuk Allah. tangannya dong.
Semoga kita bisa bersama dengan pasangan kita ya. Sehidup sesyurga ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Oke jamaah terima kasih ya udah datang ke Islam itu Indah. Sekarang aku kasih kesempatan buat bertanya sama guru-guru yang ada di sini. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu paling cepat nanyanya dan gak mau turun lagi jarinya, Masya Allah. Oh langsung turun lagi belum disuruh. Tepuk tangannya dong. Semangat nih berarti nih, Masya Allah. Ibu ikut saya sini Ibu. Sini, jangan ditarik bajunya. Ibu sini. Coba kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Terus nama ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Susanti dari Bandung. Tri Susanti dari Bandung. Tepuk tangannya dong. Ustadz Maulana izin Ustadz. Ya. Ibu Tri, ibu anak keempat berarti ya? Anak ketiga. Tiga, iya. Ibu mau nanya apa? Ibu Tri, silakan. Saya mau tanya ya Pak Ustadz. Iya. Apakah betul orang dalam? Apakah betul orang dalam yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah anak-anak wanita kita? Oh, anak wanita. Terus gimana kalau yang hanya punya anak laki-laki? Oh iya, kalau anaknya cuma laki-laki gimana Ustadz? Iya. Kita bahas ya. Kita bahas ya. Ibu duduk dulu lagi, nanti dijawab sama Ustadz Maulana ya. Makasih Terima banyak, kasih Ibu. Ibu, tepuk tangannya dong untuk Ibu Tri. Silakan Ustadz Maulana. Iya, siap. Makasih banyak Mas Sony. Ya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Oh saya dong. Pas banget nih. Dan dia bersabar memberi pakaian dari kecukupan rezekinya, maka mereka akan menjadi tirai pemisah. Ya, tirai pemisah, benteng, penghalang dari apinya neraka pada hari kiamat. Angkat tangan yang punya anak perempuan, 3. Oh, Tiga jangan dulu, tiga dulu. Tiga. Tiga dulu, Ibu, mantap. Oh banyak di sini. Yang cuma 2. Oh, yang cuma 1. Saya satu. Ya, Ustadz Sahabat Syam, bertanya, Ustadz Syam baru punya satu yang perempuan. Namanya 2. Namanya siapa? Basasa. Basasa. Oh iya. 1 Barakat Basasa ya. Nah, buat kita, mohon maaf ya. Lalu disambung di sini. Gimana dengan saya? Ya Rasulullah cuma punya 2. Maka kata Nabi termasuk. Kemudian ada lagi yang tanya, saya cuma punya 1, termasuk. Kenapa yang punya anak perempuan disebutkan bisa menjadi orang dalam, memasukkan ke dalam surga buat orang tuanya? Karena disebabkan, maaf saya sampaikan, beratnya menjaga anak perempuan. Anda gampang itu. Mendidik anak perempuan gampang. Tapi menjaganya yang susah. Sebaliknya anak laki-laki mendidiknya susah, menjaganya gampang. Yang paling susah memang anak perempuan. Maka seorang orang tua yang memberikan kasih sayang, perhatian, melindungi anak perempuannya, maka inilah yang menyebabkan masuk ke dalam surga, disebabkan karena punya anak perempuan. Karena menjaga auratnya. Betul tidak? Bu, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, kesuciannya, sampai dilamar nanti sama seorang laki-laki yang akan menjadi suami anaknya. Jadi jagain. Tolong dijagain siapa yang bisa menjaga anak perempuan. Makanya kalau menikah anak perempuannya disiapkan satu rumah di sorga buat orang tua Masya perempuan. Allah, amin. Tapi yang laki-laki juga kan? Laki-laki beda lagi. Nanti ya, ada lagi berarti. Ini khusus perempuan. Oke. Buat perempuan ada keutamaan memiliki anak perempuan. Nah disebutkan juga karena di zaman itu juga banyak anak perempuan disepelekan, dianggap apa gitu dulu. Tidak dimuliakan. Tapi ketika Islam datang anak perempuan dimuliakan. Masya Allah, berarti ini semua karena ada pengorbanan dari orang tua dan bonus Iya, dari Allah ya Ustadz iya. ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya untuk para orang tua di luar sana ya. Jamaah. Yeay.
Bersiap semuanya ya. Sekarang kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Nabi Musa semua didatangi. Namun pada akhirnya mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, kata mereka. Mereka ini adalah umat terdahulu, bukan umatnya Rasulullah. Mereka umat terdahulu dengan mengatakan, ya Muhammad, engkaulah Nabi akhir zaman. Engkaulah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui permintaanmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun bersujud di bawah arsy dengan mengatakan, ya Allah ya Rabb, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka terdengar suara, ya Rasulullah, ya Muhammad, angkat kepalamu. Maka hari ini akan kuakhiri penderitaan daripada umatmu. Yang baik akan masuk surga dan yang jahat akan masuk neraka. Bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta kasihnya kembali bersujud kepada Allah. Apakah ya Rabb harus ada yang masuk ke dalam neraka? Maka Allah pun memberikan izin lagi kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk mendatangi neraka Jahannam. Kata Imam Ahmad, mereka inilah orang-orang yang disebut Jahannamiyun. Kata Imam Bukhari, mereka berada di neraka Jahannam. Namun karena syafaat baginda Nabi SAW, mereka dipandang oleh Rasulullah. Lalu Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah dari umatmu. Kalau ada yang mempunyai iman sebesar biji atom, biji dzarrah, biji sawi di dalam hatinya, maka angkatlah mereka, keluarkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berbicara tentang orang dalam, dialah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di saat seluruh nabi menolak memberi syafaat, justru Nabi mengatakan, ummati, ummati, yaquluha lana yawmal qiyamati. Ummati, ummati, yaquluha ana laha, ana laha, ana laha. Semua berkata,